Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih kami bisa berkumpul di sini memuji Tuhan bersama-sama. Bisa bukalah telinga, bukalah mata, bukalah hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom. It's great to be back in Manado again. Senang sekali bisa kembali ke Manado. This is my third time in Manado. Ini adalah ketiga kalinya saya berada di kota Manado. And I love coming to Manado because I try different foods every time I come here. Saya senang sekali datang ke Manado karena setiap kali datang saya mencoba banyak makanan yang berbeda. The first time I came here, I had something called chichur. Pertama kali saya datang ke sini saya mencoba sesuatu yang disebut cucur. Delicious. Enak sekali. The second time I came here, I had something called tinatuan. Kedua kali saya datang saya mencoba tinutuan. Delicious as well. Ya, itu juga enak. And 2 days ago, I had my most special dish. Ya, kemudian kemarin saya menikmati makanan yang lebih spesial. Kepala ba. I've never eaten a kepala before. Saya belum pernah makan kepala babi sebelumnya. But I'm so happy, not just because of food, but to meet the family of God. Bukan hanya makanan yang membuat saya senang di sini, tapi juga saya bisa berjumpa dengan keluarga Tuhan di tempat ini. Whether we are living here, or Bandung, or Singapore, or in Manado, we are one family. Dimanapun kita berada, di Bandung, di Singapura, di Manado, kita adalah keluarga. Amen? Amin. I'm so glad I could bring my family here today. I brought my wife, Yumin. Please stand up, Yumin. Saya mengajak istri saya, Yumin. Because this month is discipleship, is family month of disciple, a family month. Karena bulan ini adalah bulan keluarga. And again, the title is shouldn't be discipling in the family. Maka dari tema firman Tuhan kita hari ini adalah pemuridan di dalam keluarga. It should be discipling in the church family. Ini harus menjadi pemuridan di dalam keluarga gereja. Because the next generation is all of our responsibility, right? Karena generasi masa depan itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan? Amen? Amin. So this is a picture of my family. We're living in Bandung now. Ini adalah foto keluarga kami. Kami tinggal di Bandung sekarang. 3 kids, Elijah, Sophie, and Enoch. Kami punya 3 anak, Elijah, Sophie, dan juga Enoch. They are not here with us. They are with friends in Bandung. Mereka tinggal bersama dengan teman kami sementara di Bandung. And one of the greatest lessons I've learned as a father Satu pelajaran yang paling besar, yang penting yang saya pelajari sebagai seorang ayah adalah discipling the future generation is all about close relationships. pemuridan generasi masa depan itu semuanya adalah tentang relasi yang dekat, hubungan yang dekat. But why are close relationships so important? Mengapa hubungan yang dekat itu sangat penting? Why is it so important to the next generation? Mengapa ini sangat penting bagi generasi masa depan? A recent survey was done with Generation Z. Ada sebuah penelitian terhadap generasi Z. This is a generation that is very digitally connected. Generasi ini adalah generasi yang sudah memasuki generasi yang terhubung secara digital. They do everything through the phone. Segala sesuatu dikerjakan berdasarkan dengan menggunakan smartphone. But the research has shown that this group is the loneliest group in the world. Tetapi survei membuktikan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang paling kesepian di dunia. 73% of Gen Z say they feel alone sometimes or always. 73% dari generasi Z itu merasa mereka kesepian, kadang-kadang bahkan hampir selalu kesepian. This is where the church needs to come in and help. Ini adalah bagaimana gereja harus datang dan juga menolong mereka. Because they're not getting close relationships from the social media. Karena kita tidak dekat dengan mereka di dalam sosial media. They need close relationships in the church. Mereka harus memiliki relasi yang dekat di dalam gereja. So whether you're a parent, a single, a youth, we all are in this together. Apakah engkau sebagai orang tua, engkau orang lajang, engkau anak muda, engkau juga harus bersama-sama. Amen? Amin. How do we develop these close relationships? Jadi bagaimana kita mengembangkan, menumbuhkan relasi yang dekat? We always have to go back to the Word of God. Kita akan kembali kepada firman Tuhan. So we're going to stand up and read Deuteronomy chapter 6 and Ephesians chapter 5 today.
tonight. Ya, kita akan melihat dari kitab Ulangan dan juga surat Efesus malam ini. So let's all stand up and read it together in Bahasa Indonesia. Mari kita berdiri, kita akan bacakan bersama bagian ini, Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 9. Kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Bisa dilihat di layar 1 2 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 23. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Let's pray together. Mari berdoa. Thank you, Lord, for your word. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Help the children develop close relationships. Tolong kami dan juga kami bisa menolong anak-anak untuk bisa membangun relasi yang dekat. Open our hearts to hear your word. Buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. In Jesus' precious name, Dalam amen. nama Yesus, amin. Silakan duduk. Silakan duduk. In this verses, we see three important relationships. Di dalam ayat yang kita baca, kita melihat ada 3 relasi yang penting. The first relationship is with God. Relasi yang pertama adalah relasi kita dengan Tuhan kita. The second relationship is with our marriage partner. Relasi yang kedua adalah dengan relasi pasangan kita, suami atau istri kita. And the final relationship is with our children. Dan yang ketiga adalah dengan anak-anak kita. It must go in this order. Ini harus lihat urutannya. So let's start with the first relationship. Mari kita lihat relasi yang pertama. Before we can disciple others, we must have a close relationship with God. Sebelum kita memuridkan orang lain, kita harus punya relasi yang dekat dulu dengan Tuhan. How can we have a close relationship with our children if we're not close to God? Bagaimana kita bisa dekat dengan anak kita kalau kita nggak dekat sama Tuhan? We cannot give what we have not received. Kita mungkin bisa jadi sibuk. Kita nggak bisa memberikan apa yang kita tidak terima. And the first commandment in the Bible is for us to love God. Dan perintah pertama di dalam firman Tuhan adalah untuk mengasihi Tuhan. To love God with our heart and mind and all our strength. Mengasihi Tuhan dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita. The Shine Group here just sang about deeper in love with you. Shine tadi barusan menyanyikan lagu lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. And if we love the Lord, we will put His words in our heart as well. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan meletakkan firman-Nya di dalam hati kita juga. But it's easy to read the verse about love and to sing a song about love. Sangat mudah untuk membacakan ayat tentang kasih dan juga menyanyikan lagu tentang kasih Tuhan. But when we go back home and go to work or school on Monday, do we still love the Lord? Tetapi ketika kita pulang ke rumah, kita di rumah dan juga kita bekerja pada hari Senin, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Because the first commandment says we must love God and we must love His word. Karena perintah yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya. This is the foundation of a close relationship with God. Ini adalah dasar dari relasi yang dekat dengan Tuhan. In all areas of your life, do you put God first? Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, apakah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama? Is God first in your work? Apakah Tuhan yang utama dalam pekerjaanmu? Is God first in your school? Apakah Tuhan yang pertama di dalam If sekolahmu? God's first in your home? Apakah Tuhan yang utama di rumahmu? Your children look at what you put as priority. Anak-anak kita itu melihat apa yang kita tempatkan sebagai hal yang prioritas. They know what you love.
Mereka tahu kita akan They know what you mencintai. spend your time with. Mereka tahu kita menyiapkan waktu untuk mereka. Do they see you loving God? Tapi apakah mereka melihat kita mengasihi Tuhan? Now, what is the one evidence that you love the Lord? Apa salah satu bukti yang membuktikan bahwa kita tuh mencintai Tuhan? If you love God, you will love God's word. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi It's firman very Tuhan. simple. Ini sangat sederhana. If you love God and you come to church, you go to Shine, Kalau kita mengasihi Tuhan, kita ke gereja, kita mengikuti small group, shine group, but you're not reading God's word, I would question whether you really love God. tetapi kalau kita tidak membaca firman Tuhan, itu akan dipertanyakan apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Church, we need to love God in His word. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dan juga firman-Nya. It's a priority in our life. Ini adalah hal yang utama dalam hidup kita. But sometimes we forget. Tapi kadang-kadang kita lupa. We forget our first love. Kita lupa dengan cinta pertama kita. Sometimes when I wake up in the morning, Kadang-kadang saat saya bangun pagi, the first thing is I want to read my messages from WhatsApp. yang pertama saya lakukan, saya sering kali ngambil handphone saya dan membaca pesan di But WhatsApp. God reminds me, what's more important? Tetapi Allah mengingatkan saya apa yang lebih penting. Reading messages from my workers or friends, Membaca pesan dari teman saya, dari rekan kerja saya, or reading messages from the Word of atau God. membaca pesan dari Tuhan. Amen? Amin. We need to develop a close relationship with God. Kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. But we can't do it alone. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. The special thing about the Christian faith is community. Hal yang istimewa dari iman Kristen itu adalah komunitas. Do you know about a barbecue? Kita tahu barbecue, To make a barbecue, you put the charcoal together. kalau kita barbecue kita harus menaruh arangnya sama-sama. And then you light the charcoal and it gets very hot. Dan kita harus menyalakan arang itu dan akhirnya akan menjadi panas. Then you can make ikan bakar, ayam bakar on top, right? Dan kita bisa membakar ikan, bisa membakar ayam. The coals keep each other hot. Jadi arang itu berkumpul satu dengan yang lain dan membuat itu menjadi panas. But if you take one piece of coal and put it to the side, Tapi kalau kita mengangkat satu arang dan kita mengeluarkannya, it will not stay hot much longer. ya akhirnya dia tidak lagi menjadi panas. But if you bring it back to the fire, Tapi ketika kita kembalikan kepada pemanasan, you'll get hot again. kita akan melihat dia menjadi panas kembali. That is the same thing with our relationship with God. Ini juga hal yang sama berlaku dalam relasi kita We dengan need Tuhan. community to keep the fire of our God, keep the fire of our relationship with God going. Kita membutuhkan komunitas untuk terus membakar kita dekat dengan Tuhan. Even though I'm a pastor, Sekalipun saya seorang pastor, I joined 2 small groups to keep my relationship with God strong. saya juga ikut 2 kelompok kecil untuk terus membangun relasi saya semakin kuat dengan Tuhan. The first mentoring group is with my senior pastor and other pastors around Indonesia and Philippines. Yang pertama itu adalah kelompok dengan gembala sidang kami, Pendeta Tony. Ini adalah small group dengan hamba Tuhan di berbagai negara. We share what God is teaching us, Kami membagikan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. and we pray for each other. Kami berdoa satu dengan yang lain. And in Bandung, me and my wife, we joined a council for some of the leaders and elders. Di Bandung juga kami bergabung, saya dengan istri saya bergabung dengan Komsel di Rohaniwan. And we meet each other to encourage each other to draw closer to God. Kami saling membangun, saling mendorong untuk bisa membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. I don't join these groups because I have to. Saya tidak mengikuti kelompok kecil ini karena saya harus mengikutinya. I join these groups because I need to. Saya mengikutinya karena saya merasa saya butuh. I'm so busy. Saya sangat sibuk. I must fly to different cities to do training. Saya harus terbang ke beberapa kota untuk melayani. And I have 3 young children, Saya punya 3 anak, but I always make time to join. tapi saya selalu menyiapkan waktu saya untuk bisa mengikuti kelompok-kelompok. For me, it's not an issue of busyness. Bagi saya ini bukan masalah kesibukan. It's an issue of priority. Ini adalah masalah prioritas. The priority of putting my relationship with God first. Prioritas saya adalah untuk membangun relasi yang saya dekat dengan Tuhan terutama. So turn to your friend next to you, Katakan kepada teman di sampingmu, look in their eyes, lihat kepada mata mereka, and say, stay close to God. dan katakan tetap dekat dengan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Okay, do a turn and say, please be close to God. Tetap dekat dengan Tuhan. So that's the first relationship. Ini adalah relasi yang pertama. The next one is our relationship with our spouse. Yang kedua itu adalah relasi dengan pasangan kita. Again, why am I talking about marriage in Family Month?
Kenapa saya bicara tentang pernikahan di dalam bulan keluarga ini? Usually in Family Month, we're focused on the children. Biasanya di bulan keluarga itu kita akan fokus kepada anak-anak. But a strong marriage is essential for the family. Tetapi pernikahan yang kuat itu adalah hal yang penting bagi I want to keluarga. ask to read this quote from Josh McDowell. Ya, kita akan bacakan Josh McDowell mengatakan pemberian yang terbaik dapat Anda berikan kepada anak-anak adalah hubungan perkawinan yang aman dan penuh kasih antara kalian berdua. Do you agree with this? Setujukah Bapak Ibu? The greatest gift you can give children is not a good money. Hadiah yang terbaik yang bisa kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita itu bukan uang yang banyak. The greatest gift you can give your children is not good education. Hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada anak kita itu bukan pendidikan yang baik. Both are important, but not the most important. Dua hal itu penting, tetapi bukan yang The terpenting. greatest gift we can give the children in this church are strong marriages. Hadiah terbaik yang bisa kita berikan bagi anak-anak kita adalah pernikahan yang kuat. Without the strong marriages, it's just material things. Kalau misalnya tanpa pernikahan yang kuat, kita hanya bisa memberikan hal-hal bersifat materi kepada anak-anak kita. When they did survey of young people, do you want to get married? Ketika kita bertanya kepada anak-anak muda, maukah engkau menikah? Do you want to have children? Maukah punya anak? And they find year after year after year, Dan kita akan temukan tahun demi tahun berikutnya, young people want to get married less. makin sedikit anak-anak muda yang ingin menikah. They don't want to have children. Mereka nggak mau punya anak. And they always ask why? Dan kita akan terus bertanya, kenapa? Because marriage is not fun. Karena pernikahan itu tidak Marriage menyenangkan. is tough. Pernikahan itu sulit. Children is tougher. Anak-anak menderita. To get married, to have children is a life of suffering. Ketika menikah dan punya anak, kita akan masuk ke dalam penderitaan. Better off single Ya lebih baik kita hidup sendiri. and to have a happy life. Dan kita bisa hidup bahagia. That is the concept that is happening in the world today. Ini adalah konsep yang ditanamkan di dunia ini sekarang. But that is very anti-biblical. Tetapi itu tidak alkitabiah. This cannot be the situation in the church. Ini nggak bisa terjadi di gereja. We need to return and say marriage is a blessing from the Lord. Karena kita tahu firman Tuhan berkata bahwa pernikahan ini adalah berkat dari Tuhan. Children are a blessing from the Lord. Anak-anak itu adalah berkat dari Tuhan. The reason we have this idea of bad marriages is we forget God's principles for good marriage. Ketika kita memikirkan tentang ide yang buruk tentang pernikahan, kita lupa akan prinsip firman Tuhan tentang pernikahan. The Bible is very clear at the ingredients of a good marriage. Alkitab sangat jelas berbicara tentang prinsip kebenaran firman Tuhan tentang pernikahan. This is not a marriage seminar, Ini bukan seminar pernikahan, but I want to tell you what God's word says. tapi saya ingin mengatakan kepada Anda apa yang firman Tuhan katakan. God's very clear. Wives, you must submit to your husbands like you submit to the Lord. Firman Tuhan berkata, istri tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Wives must respect their husbands. Istri harus menghormati suami. You must listen to your husbands. Istri harus mendengarkan suami. Why is that true? Mengapa itu adalah kebenaran? I'm sorry, but most men are very proud. Ya, tapi mungkin di ruangan ini banyak pria itu akan menjadi sangat bangga. They need to be respected. Ya, karena mereka sangat membutuhkan rasa hormat itu. When they don't feel respected, they feel very small. Ketika mereka tidak merasa dihormati oleh pasangan mereka, mereka akan merasa sangat But kecil. when you respect your husband feels very good. Ketika kita menghormati suami kita akan merasa sangat baik. But I know it's difficult. Tapi itu sulit. But this is God's command. Tapi meskipun sulit, ini adalah firman Tuhan. Now husbands, Sekarang suami, your command is different. perintah kepada saudara itu berbeda. Your command is not to submit or to do respect for your wife. Perintahnya bukan untuk tunduk dan juga menghormati istri. You must love your wife. Engkau harus mengasihi istrimu. Love your wife as Christ loved the church. Mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi gereja. Love your wife more than yourself. Mengasihi istrimu seperti dirimu sendiri. And what does that really mean practically? Ya, kita harus belajar dengan praktis. It's loving your wife in a way that she feels loved. Praktisnya adalah kita mengasihi istri kita dengan cara bagaimana dia merasa dikasihi.
Me and my wife are very different. Saya dengan istri saya sangat berbeda. Our love language is different. Bahasa kasih kami berbeda. But this is God's command. Tapi ini adalah perintah Tuhan. You know, when my parents got married, Orang tua saya menikah, they're only 20 years old. ya mereka baru umur 20 tahun waktu itu. And they had not a very good marriage. Mereka mengalami pernikahan yang tidak bahagia. My dad didn't love my mom and my mom didn't respect my dad. Ayah saya tidak mengasihi mama saya, tapi mama saya juga tidak menghormati ayah saya. I remember when I was a little boy, they were arguing a lot, screaming at each other. Saya tumbuh besar dengan melihat mereka terus berantem satu dengan yang lain. Eventually they divorced when I was around in SMP. Ketika saya berusia SMP, mereka bercerai. So when I saw their marriage, Ketika saya melihat pernikahan mereka, I was very scared to ever get married. saya sangat takut untuk menikah. So I waited a long time before I got married. Saya membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum akhirnya saya menikah. But I'm so happy that God brought me Yumin as my wife. Tapi saya sangat bersyukur Tuhan memberikan Yumin sebagai istri saya. But at first it's not easy Tapi pada awalnya itu sangat tidak mudah. because I'm just like my dad. Tapi karena saya sangat mirip dengan ayah saya. My love language and my wife's very different. Bahasa kasih saya dengan bahasa kasih istri saya berbeda. Let me give you an example. Saya kasih contoh. My wife her love language is affection and physical touch. Bahasa kasih istri saya adalah sentuhan kasih saya. She likes to be hugged. She likes me to hold her hand. Dia suka dipeluk, dia suka digandeng tangannya. But in my mom and father's marriage, Tapi dalam pernikahan ayah dan ibu saya, I never saw my father hug my mom, hold my mom's hand ever. saya tidak pernah melihat ayah saya memeluk ibu saya, menggandeng tangannya. Because my dad's love language is service. Karena bahasa kasih ayah saya adalah melayani. I serve you, I cook for you, I clean for you. That is my way of showing love. Saya melayanimu, saya masak buat kamu, saya membersihkan rumah. Itu adalah cara saya mengungkapkan kasih So in sayang the saya. beginning of our marriage, I was the same way. Ketika di awal pernikahan kami, saya melakukan hal yang sama. She would want to hug me. Dia ingin memeluk saya. And I'll feel like she said, yeah, I feel like a tree. Ketika dia ingin memeluk saya merasa sangat nggak nyaman. And I just couldn't do it. Tapi saya nggak bisa melakukannya di awal. But again, follow God's word. Tetapi sekali lagi, apa firman Tuhan harus diikuti? Love your wife more than your own preference. Kasihi istrimu lebih dari dirimu sendiri. So slowly I begin to hold her hand. Akhirnya pelan-pelan saya belajar untuk menggandeng tangan Slowly istri I can saya. hug her. Pelan-pelan saya bisa belajar memeluk dia. So after 15 years, it's now natural. Dan setelah 15 tahun menikah, Is that semuanya right? menjadi lebih alami. I'm growing a lot. Ya, saya belajar banyak ya. So this is an example of putting yourself above your wife. Ya, ini bicara tentang bagaimana relasi dengan pasangan kita. So when my wife found out we're coming to Manado, Ketika istri saya tahu kami akan datang ke Manado, my wife loves to dive, menyelam. ya istri saya sangat suka menyelam. She said, wow, Bunaken is luar biasa untuk menyelam, right? She said, let's go diving together. Jadi istri saya suka menyelam, dia ingin menyelam di Bunaken dan dia mengajak saya menyelam bersama di Bunaken. Saya sangat suka berenang, tapi saya mau berenang di atas, ya. I don't like to go deep in the water. So she said, let's go. Ya, saya nggak suka menyelam ke bawah air gitu, I tapi said, istri saya no, mengajak I don't saya. want to go. Tujuan kami ke Manado untuk melayani Tuhan. Saya tidak mau, saya katakan kita datang untuk melayani. Bukan main-main. Keep your eyes on God. Secara rohani saya bilang letakkan pandangan kita kepada Tuhan. But she said, if there is time, can we try to dive together? Tapi kalau ada kesempatan, ayolah kita coba sama-sama, kata I istri said, saya. okay, saya snorkeling di atas, kamu di dalam menyelam. Saya katakan, oke, saya di atas, kamu menyelam di bawah. I said, no, it's not together. Ya, tidak mau, ini bukan melakukannya I bersama-sama. want to be side by side with my husband. Saya ingin menyelam bersama-sama dengan suami saya. So coming back to God's word, Ya, kembali kepada firman Tuhan, love your wife kasihi istrimu. above what you want to do. Ya, tentang apa yang harus kita lakukan. Okay, so yesterday I forced myself to go diving for the Yeah. first time.
Jadi kemarin pertama kalinya bersama istri saya menyelam pertama kali. So I went diving for the first time. I was very scared. Saya sangat takut karena ini pertama kalinya bagi Ya, saya. sebelum menyelam, I said, semua bisa berdoa kepada saya. Pray for me. Doakan saya. Saya tidak mau mati. Because besok saya mau perlu khotbah, ya. So, but by God's grace, I dived. Ya, karena anugerah Tuhan saya hidup di sini dan saya bisa menyelam. And look at my face. My face is very scared. Ya, you know? muka saya sangat tegang ya di sini ya. So after it's over, I got out of the water and I sat in the boat. Setelah semuanya selesai, saya naik ke perahu dan saya berkata. And everyone says, "Oh, how is it? Bagaimana Pendeta Andi?" Banyak orang bertanya gimana menyelamnya gitu. I said, "Oh, saya masih hidup. Hallelujah. I'm still alive. Thank Saya God." masih hidup, puji Tuhan. So thank you so much for the members of GMIM to organize this short trip for us. Terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan kami kesempatan, menolong kami untuk bisa pergi So when bersama. I went back to the room, I was so tired. Ketika kembali ke kamar, saya sangat lelah. But when we went back to the room, my wife is so happy. Tetapi ketika kembali ke kamar, saya melihat istri saya sangat bahagia. She's still happy now. Sekarang dia pun sangat bahagia. She said, "My dream is to see a penyu." Ya, dia katakan mimpi saya itu adalah bisa lihat penyu. She said, "I saw 5 penyu Ya, saya yesterday." melihat 5 penyu kemarin She ya. said, "Thank you, Andy, for coming with me. Ya, dia bersyukur dan mengucapkan terima kasih Andi sudah Thank you for ikut saya. sacrificing yourself." Terima kasih sudah mengorbankan dirimu. So I want to invite my wife to come and also share a testimony with Ya, us. saya ingin mengundang istri saya untuk membagikan kesaksian. And she will share in Bahasa Indonesia. Selamat malam semuanya, saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya mohon maaf kalau bahasa saya belum sempurna. Aku sangat senang karena waktu kuliah aku menyelam pertama kali dan dapat license dan selama 20 tahun belum menyelam lagi. Jadi beberapa minit awal aku panik ya, lupa ya, tapi akhirnya sangat menikmati. Ya, menurut saya Manado itu bagus banget karena ada gunung, ada pantai yang bagus, makanan juga enak, bokeh, bumbu, rica, RW, enak banget. Dan saguer, minuman. Ya. Oke, jadi malam ini aku mau sharingkan tentang perjalanan aku di dalam pernikahan kami. Dan dari awal pernikahan, Tuhan selalu mengingatkan saya untuk menghormati dan tunduk pada Pastor Andy. Ya, aku belajar 3 aspek tentang ini. Yang pertama, perhatiin cara bicara aku. Seperti volume, nada, dan juga pakai kata-kata sopan seperti please, thank you. Di keluarga asal saya, kami jarang pakai please dan thank you dengan keluarga sendiri. Tapi kenapa tidak? Kenapa tidak ya pakai di luar keluarga? Tapi di dalam keluarga kami juga selalu pakai kata-kata itu supaya bisa tunjuk mengapresiasi. Ya, dan awal-awalnya aku merasa sangat kaku. Tapi lama-lama menjadi natural. Yang kedua, perhatiin pikiran saya mengenai suami. Ya, aku harus mengakui sedikit di sini ya. Aku di dalam hati aku tidak pernah katakan, aku anggap saya lebih pintar daripada Pastor Andy. Itu tidak benar ya, tidak benar. Mungkin muncul dari kesombongan saya sendiri. Ya, sampai ada suatu waktu kita ikut kursus bersama. Dan aku studi keras ya, menyiapkan banyak. Dan Pastor Andy hanya malam sebelumnya menyiapkan tes, lalu dapat nilai lebih bagus daripada saya. Dari situ aku belajar, Tuhan mengajar saya, jangan anggap dirimu lebih pintar daripada suami. Itu tidak baik. Yang ketiga, perhatiin hati saya sendiri.
2 tahun yang lalu, Komsel kita di Bandung sedang belajar buku Love and Respect. Saya ingat waktu itu aku merasa puas diri karena aku pikir aku cukup menghormati dan tunduk pada suami. Tapi Tuhan bicara pada hati saya. Dia bilang, kamu tidak menghormati suamimu dari hati. Jangan menjadi orang munafik. Ya, waktu itu aku kaget. Dan ini firman Tuhannya seperti panah di dalam hati saya. Dan hanya Tuhan tahu kondisi hati saya. Dan dari situ aku harus bertobat. Bertobat dan minta ampun dari Tuhan untuk tidak menghormati suami saya dari hati. Aku belajar dari situ, aku sungguh-sungguh perlu pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus. Dalam saya sendiri, aku tidak mampu. Aku perlu Tuhan. Dan cara Pastor Andy sering tunjukkan mengasihi aku, yaitu dia sering menerima feedback yang saya katakan ya, tolong jangan lakukan ini, lakukan itu. Ya, dia sering usahakan untuk lakukannya. Dia tidak cuek ya. Dan waktu saya gagal, kadang-kala aku gagal ya, mungkin marah-marah pada anak, berteriak. Tapi dia tidak menghakimi saya. Dia cuma menerima kelemahan saya sebagai realitas. Sambil mendukung saya tetap usaha dengan baik pada Tuhan. Ya, dia sering katakan, it's okay dear, don't worry, just try again. It's going to be okay. I love you and so does God. Dan dari sini aku merasa sangat dihibur dan tetap semangat. Ya, di awal aku katakan bahwa sejak pernikahan, awal pernikahan, saya menghormati dan tunduk pada Pastor Andy. Ini bukan karena saya baik atau pintar. Ini karena dari aku lihat first hand apa yang akan terjadi jika aku tidak ikut perintah Tuhan. Di pernikahan orang tua saya juga sama. Orang tua saya waktu itu belum percaya Tuhan. Mereka sering berantem, bertengkar. Ya, menjadi suasana sangat tidak enak. Waktu itu aku baru usia 10. Dan mereka sampai aku usia 13, mereka tidak bisa tahan lagi. Akhirnya mereka juga bercerai. Ya, dan sebagai anak, waktu itu aku ingat, aku sangat bingung. Apa yang terjadi? Aku takut. Bagaimana anak-anak kita? Aku merasa putus asa. Aku merasa hancur hati. Ini sangat susah buat anak-anak. Ya, jadi dari situ Tuhan mengajar saya sering harus ikuti perintah Tuhan. Itu terbaik bagi kita. Terima kasih. Thank you. We are still growing as a couple. Ya, kami masih terus belajar sebagai pasangan. And just like our relationship with God, we can't grow closer by ourselves. Sama seperti relasi kita dengan Tuhan, kita nggak bisa menumbuhkan relasi kita dengan pasangan kita sendiri. That's why me and my wife also joined a small group for Patsutri, Ya, kami juga akhirnya join kelompok kecil bagi pasutri. where we can encourage other couples to stay close to the Lord. Kami pun bisa saling membangun pasangan lain juga untuk bisa tetap dekat dengan Tuhan. I'm not leading the group, I am just a member of the group. Ya, kalau di kelompok ini kami hanya sebagai anggota. So because we are in a small group, they are taking care of our children so we can be in Manado. Ya, karena kami ada dalam kelompok kecil ini, ketika kami di Manado, anak-anak kami dititipkan kepada mereka. So I'm so thankful in Gemim Christus, there's many small groups focused on Pasutri. Saya juga bersyukur kepada Tuhan, di Gemim Kristus juga ada banyak kelompok kecil yang berfokus kepada pasangan. So if you're not part of a small group, please join a small group if you're married. Jadi kami akan terus mendorong, ayo ikut kelompok kecil dalam And pernikahan. especially if you have young children, it's the most difficult time in the marriage. Ya, terutama ketika kita punya anak-anak kecil, itu adalah hal yang sangat sulit di dalam pernikahan kita. So those are two of the, there's two relationships so far. Ya, karena kita sudah membahas 2 relasi. Relationship with God and relationship with your spouse. Relasi dengan Tuhan dan relasi dengan pasangan kita. And if both of them are strong, we go to the third relationship, Dan kita akan masuk ke dalam relasi yang ketiga. our relationship with the children. Relasi dengan anak-anak kita. And children are a gift from God. Anak-anak itu adalah karunia dari Tuhan.
Children are a burden. Anak-anak itu bukan beban. They are a blessing from the Lord. Mereka adalah berkat dari And it's Tuhan. our job as a church to draw close to them. Jadi ini adalah tugas dari gereja kita untuk bisa membangun relasi dengan But mereka. biological relationship does not guarantee close relationship. Tetapi hubungan biologis secara fisik itu tidak menjamin kedekatan relasi. Because sometimes the parents are there physically, but they're not there emotionally and relationally. Kadang-kadang orang tua itu ada secara fisik tetapi tidak secara emosi bagi anak-anak. This was a situation in my family. Ini juga terjadi dalam keluarga saya. My parents were there, Orang tua saya ada bersama dengan kami, but we don't feel close to them. tapi kami tidak merasa dekat. But how do we correct this? Bagaimana kita memperbaiki hal ini? Again, the Bible is very clear. Dan firman Tuhan sangat jelas. How do we nurture our children? Kalau kita harus menumbuhkan, mengajarkan We anak follow kita. Deuteronomy chapter 6, verse 7. Ulangan pasal 6 ayat 7 mengatakan, In the Jewish culture, children are very important. firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak sangat It penting. is a parent's responsibility to disciple them, to grow close to them. Memuridkan mereka itu adalah tanggung jawab orang tua. The concept of Sunday school was not there. Konsepnya tidak berbicara tentang sekolah minggu. It was passed on to the parent, to the child. Tugas ini diberikan kepada orang tua, kepada anak-anak. How was it done? Bagaimana ini dilakukan? There's 3 T's. Ada 3 T dalam bahasa Inggris. The first T is teaching. Yang pertama adalah teaching, The mengajar. adults must teach their children the Word of God. Orang dewasa harus mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Tuhan. Some parents read the Bible every night. Kadang-kadang kita membaca firman Tuhan tiap Some malam. families read it once a week. Kadang-kadang kita juga tidak mau membacanya. Some parents send their kids to Sunday school. Kadang-kadang membawa mereka ke sekolah minggu. All that is teaching in a formal manner. Semuanya itu kita usahakan mengajar mereka dalam hal yang formal. But teaching by itself will not bring you closer to your children. Tapi mengajar sendiri tidak serta-merta membangun relasi yang dekat dengan anak kita. The second is talking. Maka kita perlu T yang kedua adalah membicarakannya, Yeah, in the ngobrol. Bible it says talking to your Firman Tuhan children. berkata, bicara, ngobrol dengan anak Having kita. conversations Bercakap-cakap dengan anak kita. in the home, Di rumah, on the street, saat di jalan, in the morning, in the pagi hari, evening. malam hari, It's talking with them. ngobrol dengan mereka. And how is talking different from teaching? Bagaimana ngobrol itu, membicarakan itu bisa berbeda dengan mengajar. Teaching is I talk, you listen. Kalau mengajar itu saya bicara, kamu mendengar. Talking is I talk, you talk. Kalau ngobrol, berbicara itu artinya saya dengan kamu sama-sama ngobrol. I talk, you listen, you talk, I listen. Ketika aku bicara, kamu dengar, kamu bicara, saya mendengar. This is hard for parents, Ini sulit bagi orang tua. especially Asian parents. Apalagi orang tua yang di bagian Asia. We like to talk. Kita suka bicara, dan bicara. And when our children talk, we are thinking what we want to talk about. Kalau waktu anak kita ngomong, kita udah mulai mikir, saya mau jawab apa. Because we assume we know what they're thinking. Karena kita mulai memikirkan apa yang mereka pikirkan. Then we talk over them. Dan kita menggurui mereka. You know, children don't like this. Anak-anak kadang gak suka hal itu. I don't think no one likes it. Ya, kita juga mungkin gak suka. Everyone likes to be listened to. Setiap orang sangat ingin didengar. So take the time to listen to your children. Maka ambillah waktu kita untuk bisa mendengarkan anak-anak Whether kita. they're 5 years old Apakah mereka umur 5 tahun or 30 years old. atau mereka 30 tahun. The last one is time. Yang ketiga T adalah waktu. The Bible's very clear, from the morning to the evening. Alkitab mencatat bahwa dari pagi sampai malam hari. It's a picture of a parent with their child almost the entire day. Ini menggambarkan tentang orang tua yang harus selalu bersama dengan anak sepanjang hari. You know, the Bible expresses quantity and quality time. Penekanan dari firman Tuhan adalah kuantitas dan juga kualitas. You cannot build close relationship without time. Kita nggak bisa membangun relasi yang dekat dengan anak kita tanpa waktu yang kita berikan. Let me share how our family does teaching and talking and time. Saya akan bagikan bagaimana pengalaman saya dengan anak-anak kami. One thing me and my wife teach our children is the power of prayer. Satu kali kami mengajarkan anak-anak kami tentang kuasa doa. So once a month or once a week, we ask our children, write a prayer request on a piece of paper and stick it to the wall. Jadi setiap bulan kami akan mengajak anak-anak kami untuk menuliskan pokok doa dan menempelkannya di tembok.
Even our youngest one who couldn't read or write, just draw a picture. Meskipun anak kami yang paling kecil belum bisa membaca, dia akan menggambar. And I love reading their prayer request. Dan saya suka sekali membaca permintaan doa mereka. You know, give me more toys. Berikan saya mainan yang banyak. Help me to stop learning Chinese. Saya nggak mau belajar Mandarin lagi. You know, very interesting prayer Ya, requests. itu sangat spesifik. But I let them do whatever they want. Tapi kami membiarkan mereka melakukan And the apa yang parents mereka mau. also write prayer requests too. Dan kami sebagai orang tua juga melakukan menulis pokok doa kami. And sometimes we pray for others. Kadang-kadang kami mendoakan orang lain. Like we pray for some of our relatives to know Jesus. Ya, kami mendoakan orang lain untuk mengenal Tuhan. It all goes on the wall. Ya, mereka juga melihat membacanya di tembok. But once in a while we look and read the list. Kemudian pada akhir tahun kami akan melihat pokok doa kami. And we find some prayers are answered. Kami menemukan bahwa ada pokok-pokok doa kami yang dijawab Tuhan. So we take that prayer and move it to another part of the wall. Dan kami mengambil pokok doa yang dijawab oleh Tuhan dan dipindahkan ke dalam bagian yang lain. So on the right side is all the answered prayers. Jadi di sebelah kanan itu adalah pokok doa kami yang sudah dijawab So our Tuhan. kids are taught. Dan akhirnya anak-anak kami melihat, God listens to our prayer, God answers prayer. anak-anak kami belajar bahwa Allah mendengarkan doa kami dan Allah menjawab doa This is kami. teaching Itu apa yang kami in ajarkan the home. di rumah. And at the end of the year, we will kumpul all the answered prayer and put it into a frame. Dan di akhir tahun kami akan mengumpulkan pokok doa kami yang dijawab Tuhan dan kami akan membuatnya dalam These satu are all bingkai. the prayers God answered this year. Jadi ini adalah doa-doa yang sudah Tuhan jawab di tahun ini. That's teaching. Itu mengajar. How are you teaching your children about the Bagaimana Lord? kita mengajar anak-anak kita tentang Tuhan. The second one is time Yang kedua itu adalah waktu and talking. dan juga ngobrol, So berbicara. me and my wife have one-on-one time with our children. Jadi saya dengan istri saya itu menyiapkan waktu satu orang tua dengan anak masing-masing. It's kind of like a date, but it's not romantic. Ya, seperti ngedate berdua sama anak, makan berdua gitu ya. Because we have 3 children, we don't want to have special time with each of them. Jadi karena kami punya 3 anak, mereka butuh waktu sendiri dengan So kami. week 1, one child with me. Week 2, another child. Week 3. Ya, jadi bergantian minggu pertama, minggu kedua dengan anak pertama, anak kedua, And then after ketiga. that, my wife, first one, second one, and so on. Ya, jadi kami bergantian dengan istri saya. And we ask our children, where do you want to go eat? Jadi ketika kami mengambil waktu ini, kami tanya anak kami, mau makan What do you apa? want to do together? Mau lakukan apa? And right now, because my children are young, Ya, karena anak-anak saya masih muda, they say, take us to McDonald's. jadi mereka suka makan McD ya. Take us to time zone. Bawa mereka main di time zone. And we do that. Kami melakukan itu. And it only takes a few hours a week. Ya, ini memang makan waktu beberapa jam. And it's a good time to talk to them one-on-one. Tapi ini adalah waktu yang baik untuk kita bisa ngobrol dengan mereka Our satu children are persatu. very different together and by one-on-one. Mereka sangat berbeda saat bersama atau dengan kita masing-masing. Their heart is more open. Mereka akan lebih terbuka. So it's a good time to talk about more serious things. Jadi kami akan menggunakan waktu itu untuk membicarakan hal yang lebih dalam. And one book I read suggests 3 questions to ask your child. Ada salah satu buku yang saya baca menyarankan ada 3 pertanyaan yang bisa kita The first tanyakan question ke anak-anak kita. is, how can I improve? Pertanyaan pertama adalah bagaimana saya dapat menjadi orang tua yang lebih baik. What is one thing Papa does well, and what is one thing Papa can improve? Satu hal baik apa yang Papa sudah lakukan dan satu hal baik apa yang Papa bisa kembangkan lagi. And whatever they say, I promise myself to listen. Setiap kali apa yang mereka katakan, saya terus menekankan pada diri saya untuk dengar saja kepada mereka. And the second question is, how have I hurt you? Dan pertanyaan kedua adalah, pernahkah atau bagaimana saya pernah menyakiti kamu? It's kind of serious. Ini adalah pertanyaan yang serius. But sometimes I will say, in the last month, has Papa did anything to make you Tapi sad? kadang-kadang saya bertanya kepada mereka, pernahkah Papa melakukan hal yang membuat kamu That sedih, made you upset? yang membuatmu marah, That unfair? yang membuat kamu merasa tidak adil? And last month, my son told me something. Bulan lalu anak kami laki-laki mengatakan sesuatu kepada saya. He said, Papa, I think 2 weeks ago, you were in your kantor working on your computer. Papa, saya melihat Papa waktu itu sedang sibuk di depan laptop. And I decided, you're so busy, Papa, I decided to bring you some fruit and some snack.
Dan karena melihat papa sangat sibuk, saya memutuskan untuk membawa buah dan juga snack buat papa. But when I brought the snack to your desk, you were so serious. Tapi ketika saya membawakan snack cemilan itu kepada papa, papa sangat You serius. took the bertanya. snack and you just said, thank you. Papa mengambil makanan itu dan hanya bilang terima kasih. Then you continued with your work. Kemudian papa terus mengerjakan. You didn't look at me. Papa nggak lihat saya. You didn't talk to me. Papa nggak ngomong sama saya. So I went back downstairs. Ya akhirnya saya merasa He said, sedih. Papa, I was very sad Papa saya sangat sedih that you didn't want to talk to me, karena papa nggak mau ngobrol sama saya. that your work is so important. Pekerjaan papa sangat penting I kind of felt like ignored. karena saya merasa saya sangat diabaikan. And I said, oh, I'm so sorry. Saya sangat minta maaf. And I actually said, can you forgive me? Kemudian saya bertanya, bisakah kamu memaafkan papa? It's hard for me to say, ask my children to forgive me. Sangat sulit bagi saya untuk meminta anak saya memaafkan saya. I come from a very traditional Chinese mindset. Saya lahir dan besar di dalam mindset yang sangat tradisional. Parents should correct children. Orang tua harus membenarkan anaknya, Children mengoreksi should anaknya. never correct parents. Anak-anak nggak boleh komentar atau mengkritik orang tua. I can ask my child to say sorry, Saya bisa meminta anak saya untuk meminta but maaf, I cannot say sorry to my child. tapi saya nggak boleh ngomong minta maaf kepada It anak is just saya. against my traditional upbringing. Ini adalah konsep yang saya pahami secara tradisional. But again, when you go back to the Word of God, Tetapi ketika kita kembali kepada firman we need to Tuhan, speak to each other in truth and love. kita perlu berbicara satu dengan yang lain di dalam kebenaran dan dalam kasih. If there is an offense between two Christians, Kalau kita lihat dalam dua pertanyaan we tadi, should talk openly. kita harus bicara dengan lebih terbuka. And the result is always going to be good. Dan hasilnya akan selalu baik. The relationship will be closer. Relasi akan semakin dekat. I know this is a very different conversation with your Ya, children, saya rasa itu sangat berbeda dalam ngobrol dengan anak-anak. but I have a question for you parents and adults. Tapi saya punya pertanyaan kepada para orang tua dan orang dewasa. Would you rather have your children complain about you over social media Apakah Bapak Ibu Saudara akan memilih anak-anak kita komplain tentang kita di media sosial? complain to their friends how Atau terrible ngomong you ke are? teman-temannya gitu tentang kita? Or do you want them to tell directly to you? Atau kita akan lebih memilih mereka yang ngomong langsung kepada kita? I think deep in your heart, Saya yakin di dalam hati kita, you want to know. kita pengen tahu, You want to fix it. kita ingin You want to say, mendengarnya. I'm sorry. Dan kita pengen minta maaf. So for your parents, talk to your children. Jadi bagi orang tua ngobrol dengan And anak-anak for the kita. young people and children here, Dan bagi anak muda dan anak-anak di sini, share with your parents. cerita ke orang tua kalian. Just say, Dad, Mom, just listen please. Katakan kepada orang tua kalian, dengarkan aja dulu papa, mama. Because the goal is to draw closer. Karena ini akan membuat relasi semakin dekat. Amen? Amin. And just like I said before, Dan seperti yang saya katakan we sebelumnya, can't do this ourselves. kita nggak bisa melakukannya We sendiri. need help. Kita butuh bantuan. And me and my wife cannot disciple our children all by ourselves. Saya dengan istri saya nggak bisa memuridkan anak kami So we sendiri. try to get young people in the church to help mentor our children. Jadi kami membutuhkan anak-anak muda untuk bisa mementoring anak-anak kami. Why do I do that? Kenapa kami melakukan itu? Because I am so much older than my children. Karena usia kami terpaut sangat jauh. There's a huge generation Karena gap. ada generasi gap yang jauh. So I hope that my children can find like a teenager or a young adult to spend time with them. Jadi ada beberapa anak-anak muda remaja yang menghabiskan waktu dengan mereka. And God answered our prayer. Dan Tuhan menjawab doa kami. Just like last year, there was a mission trip from Singapore to Bandung, where we Ya, live. tahun lalu ada mission trip dari Singapura ke Bandung. And there were 3 youths on that team. Jadi ada beberapa orang muda gitu di situ. And they loved our children. Dan mereka sangat And our mengasihi children anak-anak kami. loved them. Dan anak-anak kami suka dengan mereka. After the trip was over, they created a WhatsApp group. Kemudian mereka membentuk grup di WhatsApp. They call it the Bandung 3. Jadi mereka menyebutnya Bandung 3 gitu ya. And every day my children text and talk to them every single day. Dan saya tahu mereka tiap hari ngobrol sepanjang hari. Sometimes 3 times a day. Kadang-kadang 3 kali sehari. Because they like being with the young people. Karena mereka membutuhkan relasi dengan mereka. These youth are helping to mentor our children. Ini adalah cara untuk kita bisa mementoring anak-anak And when we kita. go back to Singapore, they invite our children to their small group, Ketika kami kembali ke Singapura, mereka membawa anak-anak kami ke kelompok to their kecil, seminars. ke seminar.
And then all together we're discipling the next generation. Dan mereka bersama-sama membangun dan memuridkan generasi masa depan. We cannot do it together. Kita nggak bisa melakukannya sendiri. Amen? Amin. 3 relationships. 3 relasi. With God, with our spouse, and with our children. Dengan Tuhan, dengan pasangan kita, dan juga dengan anak-anak kita. It's a lot of work Ini banyak sekali yang harus dikerjakan. because children are immature. Karena anak-anak itu tidak dewasa. Young people are still figuring out what is right and wrong. Orang-orang muda juga masih sangat banyak It takes a pergumulan. lot of patience. Butuh sekali banyak energi. But sometimes we will make mistakes. Kadang-kadang kita pun melakukan kesalahan. As a father, as a parent, I've made lots of mistakes. Sebagai ayah, sebagai orang tua, saya melakukan banyak kesalahan. I remember one day I got so angry with the children. Satu hari saya sangat marah dengan anak saya. I'm sure the fathers in Gemim Christus are very patient. Saya lihat para ayah di sini sangat patient, You're always not sangat angry, sabar. right? Biasanya kita But jarang I'm marah. different. Tapi saya berbeda. One day I lost my temper. Satu kali saya kehilangan kesabaran saya. My children were so nutty. Anak saya melakukan hal yang sangat tidak And I menyenangkan saya. screamed at them. I Saya- yelled at them. Saya meneriaki dan membentak I even mereka. pushed one of them. Dan saya mendorong mereka. I was so angry. Saya marah sekali. But after that, I felt so guilty. Tapi setelah itu saya merasa sangat menyesal. And I ran into the bedroom with my wife. Kemudian saya masuk ke kamar dengan I istri shut the saya. door. Saya tutup I pintu. said, I'm a terrible dad. Saya mengatakan saya adalah ayah yang buruk. I said, I'm supposed to be a pastor. Saya ini seorang hamba Tuhan. How can a pastor act like that? Bagaimana seorang hamba Tuhan A melakukan pastor itu? should be perfect. Seorang hamba Tuhan harus sempurna. A model for the congregation. Ya, bagaimanapun saya banyak I was hal. just so angry with Saya myself. sangat marah. I remember that time me and my wife were just so sad. Kemudian saat itu saya dan istri saya sangat sedih. But after a while, Tapi setelah itu I had to face my children. saya harus kembali menghadapi So I opened the anak-anak saya. door Kemudian saya buka pintu. and I was going to give a long talk to my children. Saya merasa saya butuh waktu untuk ngobrol dengan anak But then saya. I saw the prayer wall. Tapi saya melihat pokok doa di And there was a tembok. new prayer request on the wall. Ternyata ada pokok doa baru di tembok itu. I had to take a picture. Saya melihat itu. And it said, said, God help us. It was written after the argument. Ya, ya ini dituliskan anak saya setelah banyak perdebatan. I don't know which child did it, Saya nggak tahu anak yang mana yang menulisnya. but they said, God help us. Tapi dikatakan Tuhan tolong kami. I think that's a picture of me. Saya rasa ini adalah gambar tentang saya. And there's 2 other small prayer requests. Dan ini ada 2 pokok doa yang It lain. says, be calm, be nice. Tenang, tenang gitu. Jangan nakal. So my children are asking God, help our parents. Ya, anak-anak kami sedang meminta kepada Tuhan untuk Help our tolong, parents to be calm. tolong orang tua kami untuk jadi tenang. Help our parents to be kind. Tolong orang tua kami untuk jadi baik. And at that moment, my heart just broke. Dan akhir saat itu hati saya hancur. But God reminded me, Tapi Allah mengingatkan saya. I must rely on God. Saya harus bergantung sama Tuhan. I cannot do it myself. Saya nggak bisa melakukannya sendiri. So that day, I surrendered to God once again. Dan saat itu saya berserah sekali lagi kepada Tuhan. Help me to be a better parent. Tolong saya untuk menjadi orang yang lebih Help baik. me to be a better husband. Tolong saya untuk menjadi suami yang lebih baik. Without God, I cannot do it. Tanpa Tuhan saya nggak bisa melakukannya. Without God, we cannot reach the next generation. Tanpa Tuhan saya nggak bisa memuridkan generasi masa depan. Amen. Amin. Let's pray together. Mari berdoa. Let's close our eyes. Tutup mata kita. I always believe when the word of God is preached, we must respond. Saya tahu firman Tuhan yang sudah diberitakan akan meminta I'm going to invite the adanya worship respons. team to come and prepare for our response song. Saya mengundang worship leader untuk maju ke depan. God is asking us one question today. Allah menanyakan satu pertanyaan hari ini kepada kita. Can I help you disciple the next generation? Dapatkah aku menolong kamu memuridkan generasi masa depan? God is calling us, each of us, to build close relationships with the next generation. Allah memanggil kita untuk membangun relasi yang dekat dengan generasi. But we cannot do it in our own strength, our own wisdom.
Dan kita nggak bisa melakukannya dengan kekuatan dan hikmat kita sendiri. We need God's help Kita butuh pertolongan to Tuhan give us calmness, untuk menolong kita dan to memberikan give us kita, patience, memberikan kita hati. because children are a gift from God. Karena anak-anak adalah karunia Tuhan. If that is your desire today, Apakah itu yang engkau inginkan hari ini? say, God, I want to be closer to the next generation. Katakan, Tuhan, aku ingin lebih dekat dengan generasi berikut. Help me to teach them. Help me to talk with them. Help me to spend time with them. Tolong aku untuk bisa mengajar mereka, untuk bisa memberikan waktu bagi mereka, berbicara, ngobrol dengan mereka. With your help, I can do it. Dengan pertolonganmu Tuhan, aku With bisa. your wisdom, I can do it. Dengan hikmatmu Tuhan, aku dapat. If that is your desire today, Kalau ini adalah kerinduan kita, help me reach the next generation. tolong kami Tuhan untuk bisa I'm memuridkan going to count to generasi 3. depan. I'm going to count to 3. Dan aku akan hitung sampai 3. And I want you to raise your right hand Silakan angkat tangan kanan kita as a sign of your commitment to the Lord. sebagai satu tanda komitmen kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Angkat tangan. Heavenly Father, you see our hands. Bapa di surga, Engkau melihat tangan kami. We raise our hands not because we are strong, but we are weak. Kami mengangkat tangan kami bukan karena kami kuat, tetapi karena kami lemah. Whether we are parents, whether we are single, whether we are full-time. Apakah kami orang tua, kami lajang, siapapun kami. All of us need to help with the next generation. Kami semua, Tuhan ingin panggil kami untuk memuridkan generasi masa The next depan. generation is lonely. Generasi masa depan penuh dengan kesepian. The next generation may not want to get married. Generasi masa depan banyak yang tidak mau menikah. But Lord, help us to change that. Tolong kami Tuhan untuk menolong mereka, mengajar Help us mereka. to prove that marriage is a wonderful place. Tolong kami untuk membuktikan bahwa pernikahan adalah tempat yang sangat indah. Children are a blessing from God. Anak-anak adalah berkat dari Tuhan. Forgive us for our sins. Tolong ampuni kami karena dosa kami. Forgive us for hurting our children. Tolong ampuni kami karena telah melukai anak-anak Forgive kami. us for neglecting our children. Tolong kami, ampuni kami karena mengabaikan anak-anak kami. You forgive us. Ampuni kami Tuhan. Our children forgive us. Biarlah anak-anak kami pun mengampuni kami. If you can forgive the prodigal son, Karena Engkau Tuhan telah memberikan anakmu. you can forgive us, Lord. Engkau juga akan mengampuni We kami. receive your grace. Untuk melihat, We receive your commitment untuk menerima, to disciple the next generation. menerima perintahmu untuk bisa memuridkan generasi In berikutnya. Jesus' precious name, Dalam nama Yesus Kristus. amen. Let's all stand together.